Akan membedah Mio M3 ini ya. Motor ini mengalami mogok karena kehabisan oli ya. Nanti kita akan membuka ininya, kita buka sebentar. Knalpotnya juga kita buka ya. Setelah kita turunkan mesinnya, kita buka ini ya. Fungsi dari penutup ini untuk mendinginkan mesin ini ya, sehingga tidak boleh tidak pasang ini ya. Ini fungsinya untuk meniupkan udara ke bagian blok mesin ya, karena dalam motor matic itu seluruh permukaan bloknya itu ditutup dengan bodi ya, sehingga ada penutup begini untuk mengalirkan udara dari kipas ini langsung masuk ke sini ya, seperti itu. Kita juga membuka ini. Setelah kita lepaskan murnya, kita tinggal tarik begini ya. Tapi jangan lupa kita lepaskan dulu knalpotnya ya. Seperti ini, knalpotnya menggunakan kunci 12 ya. Selanjutnya kita buka begini saja ini ya. Begini. Lalu sebelahnya kita tarik begini saja ya. Dan kita akan membuka bagian ini ya. Kita akan membuka penutup ini ya. Lalu kita tarik begini. Untuk mencari titik mati atas dari motor Mio M3, kita putar begini ya. Jadi garis ini di luar harus sejajar dengan garis ini di dalam ya. Coakan di dalam harus lurus dengan ini yang di luar ya. Ini di dalam harus lurus dengan ini di luar ya. Jadi ada coakan yang timbul di dalamnya ya, seperti ini. Lalu di magnet ada tanda segitiga seperti ini, lalu ada garis seperti ini ya. Ada tanda segitiga seperti ini dan ada garis seperti ini ya. Itu cara-cara untuk mencari tanda top atau tanda titik mati atas pada motor Mio M3 ya. Sebelum kita melakukan pembongkaran blok dan rantai ketengnya ya, untuk membuka ini kita menahan magnet begini ya. Lalu kita putar begini ini. Tinggal begini saja. Lalu dikeluarkan begini ya. Seperti ini. Lalu buka ini ya. Lalu kita membuka ini ya. Jangan lupa ini kita kendurkan. Kendurkan begini. Setelah itu kita tarik ini ya. Tarik ini. Lalu ini kita tarik. Lalu kita membuka ini, saya lupa buka ini tadi ya. Kita buka ini di sebelah atas, sebelah bawah. Bukanya begini ya. Ditarik. Ini menggunakan kunci L ini ya. Lalu ini ditarik begini. Ini nanti kita bersihkan juga ini ya. Ini sudah sangat kotor sekali nih. Ini nanti kita bersihkan, kemungkinan klep ini bocor juga ya.
Lalu bantalan krepnya ditarik, ini juga ditarik. Seperti ini disimpan secara hati-hati ya, supaya jangan paten. Lalu ini ditarik begini saja. Tapi sebelum kita mengeluarkan ini harus dibersihkan terlebih dahulu pakai angin kompresor ya, supaya debu atau sisa-sisa pasir tidak masuk ke ruangan mesin ya. Ini dibersihkan terlebih dahulu ini. Kita tarik saja. Ini model puring ini ya. Ini sudah lecet ini. Ini sudah lecet parah, ini menyebabkan sepeda motor ini mengalami ngebul ya. Dan ini terjadi keausan oli di dalam sepeda motor Miwenter ini ya. Jadi sebelum kita membuka klip ini, kita tutup dulu ini dengan plastik atau dengan kain ya, supaya klipnya tidak terbang ke dalam ya. Kita tinggal buka begini. Ini sudah keluar seperti ini ya. Lalu kita dorong begini saja ya. Nah, kita kasih keluar ini ya. Waktu juga kita mengecek stangnya ya. Kalau dia terjadi maju mundur di sini, berarti dia sudah kalah ya. Tapi dalam motor ini masih bagus ya. Kita dorong begini. Kita dorong ke dalam, tarik keluar. Jika dia maju mundur di sebelah, kita mendorong maju mundur. Kalau di sininya terjadi maju mundur, berarti stangnya sudah parah ya. Ini wajib diganti. Tapi dalam motor ini stangnya masih bagus ya. Cara-cara ini juga bisa dilakukan untuk mengecek stang motor lain ya, baik motor bebek maupun motor sport ya. Sebelum kita melakukan langkah-langkah pembelahan mesin ya, kita cek begini saja, dorong ke muka ke belakang seperti ini ya. Seperti itu. Ring pistonnya terlebih dahulu kita pasang klip ini ya, kita pasang begini. Sudah ya. Jadi pada motor Young3, seperti pada motor lain ada 5 ring ya. Ini ring oli. Lalu ada 2 ring untuk mengapit ring oli seperti ini ya. Seperti ini. Memasang ini terlebih dahulu ya. Ini ring cacingnya sebelah sini. Jadi kita memasang menyilang ya. Mengapit ring oli kita pasang ini ya. Ini cara saya ya. Setiap orang memiliki cara-cara berbeda untuk memasang ring piston ya. Kemudian kita memasang yang ini ya. Seperti ini. Lalu kita memasang ring kompresi 1 ya. Ring kompresi 1 itu dia warnanya hitam seperti ini ya. Yang ada tulisan seperti ini menghadap begini ya. Ini ada tulisan. Memasangnya menyilang begini ya. Lalu kita memasang ring kompresi 2 ya. Dia warnanya coklat begini ya. Begini. Yang ada tulisan menghadap ke depan begini ya. Begini. Jadi seperti ini ya. Sebelum kita memasang piston, kita bersihkan terlebih dahulu ini ya. Jangan sampai ada kekotoran. Ini juga harus kita lap ya. Lalu kita menaruh kain di sini ya. Dan begini.
Ini kita masukkan memang ya. Cara pasangnya begini ya. Ini tanda titik menghadap ke bawah ya, menghadap knalpot. Kita masuk begini. Didorong begini. Ditekan. Tujuan dari menutup ini supaya ini jangan terbang ke dalam ya. Lalu kita memasukkan begini saja. Lalu ini kita tekan ya. Kita tekan begini ya. Sudah. Seperti ini ya. Seperti ini sudah. Lalu dilihat lagi ring ini ya, apakah dia mengalami lari pada posisinya. Jika dia lari, kita atur ulang ya, seperti pada posisi semulanya. Sebelum kita memasang blok, terlebih dahulu kita oles ini pakai oli ya. Terus begini supaya dia mengalami licin ya. Kemudian di blok juga kita oles oli ya. Kondisikan bloknya dalam keadaan bersih ya, jangan sampai di dalam ininya mengalami kekotoran ya. Bos ya, di sini juga ada bos. Lalu kita tinggal masukkan begini. Dan begini. Lalu ditekan begini ya. Begini ya. Lalu kita buat begini dulu ya, untuk memastikan bahwa dia sudah masuk dengan sempurna ya. Lalu ini kita masukkan ke begini, kita tarik begini, dan ini kita dorong ke belakang ya. Sudah 3 buat begini ya, untuk memastikan dia sudah aman ya. Enggak. Posisikan pistonnya di titik mati atas ya. Ini namanya titik mati atas. Bantalan tensionernya kita masukkan memang ya. Tujuan membuka klep ini untuk membersihkan ini dia. Siapa tahu ada terjadi kebocoran. Ini terjadi kebocoran sedikit ya di bagian intake-nya. Lalu di bagian out juga kita tes ya. Di outnya tidak mengalami bocorannya di sebelah sini yang bocor ya. Lalu kita pukulkan begini saja ya. Ini sudah terbuka. Lalu ini kita keluarkan ya. Ini diperhatikan juga apakah dia sudah karat atau tidak ya. Ini juga dipukulkan saja. Ini untuk membersihkan klep dan untuk mengganti seal klepnya ya. Kita alas begini ya. Alas begini. Lalu tinggal kita pukulkan saja begini ya. Lalu ini kita keluarkan ya. Seperti ini penampakannya. Ini terjadi arang di sini tadi ya. Lalu di sebelah sini juga kita buka ya. Ini kita keluarkan. Klepnya mengalami kebocorannya, jadi kita nanti akan skirin ya.
Tapi sebelum saya skir, ini saya bersihkan terlebih dahulu pakai kertas pasir ya, supaya proses skirnya agak cepat ya. Ini bersihkan begini, supaya proses skirnya tidak lama ya. Kita pakai yang kasar terlebih dahulu ya. Setelah 2-3 menit nanti kita angkat, lalu kita ganti dengan yang baru ya. 1 detik. Jangan lupa ini dibersihkan yang halus ya. Ini prosesnya 2-3 menit. Setelah 2-3 menit nanti diangkat, lalu dibersihkan ini semua ya. Setelah kita angkat, kita bersihkan. Lalu kita lihat di sininya masih ada arang atau tidak ya. Ini sudah, arangnya sudah hilang ya. Lalu kita bersihkan ini. Sini ya. Kita ganti seal clamp-nya ya. Seal clamp yang lama kita tarik begini saja. Lalu sebelahnya juga kita harus ganti ya. Lalu kita memasukkan yang baru ya. Saya menggunakan merek Fukuyama ya. Taruh begini saja. Jadi dia sama dengan grain ya, diameter ininya sama ya. Lalu kita taruh begini saja. Lalu kita masukkan ya. Yang kecil ini di bagian knalpot exhaust, kemudian yang besar ini di intake ya, di sebelah sini. Ini tidak boleh tukar atau terbalik ya. Lalu kita melihat bagian ininya ya. Apakah pemasangan seal clamp-nya tidak miring atau sudah lurus ya. Kalau sudah lurus seperti ini ya. Lalu ini juga. Lalu kita menaruhkan di sini ya. Taruh begini saja, lalu masukkan pernya. Lalu ininya. Kuku klepnya. Dan sarung sadel ya, ditahan seperti ini, lalu tinggal ditekan. Sudah seperti ini. Lalu sebelahnya juga ya, ini juga kita masukkan. Lalu sarung sadelnya kita taruh begini saja ya. Temankan. Sudah seperti ini ya. Kita memasang temlarnya ya, atau pelatu klep ya. Diginikan saja. Lalu sebelahnya. Lalu ini ditaruh di sini.
Lalu ini di kancing ya. Kembali lagi. Kita tes pakai bensin ya, apakah mengalami kebocoran atau tidak ya. Seperti ini ya, ini sudah tidak bocor ya. Kita tumpahkan bensinnya lagi. Ini kita pasang begini ya. Pasang begini. Yang bagian atas ke sini ya. Begini. Di sini. Memasang bagian kopnya ya. Pastikan di sini sudah ada bos ya, atau di sebelah sini ya. Kita masukkan begini. Kita pasang begini. Seperti itu ya. Selanjutnya kita pasang ini ya. Pasang begini. Begini ya, begini. Selanjutnya kita kencangkan ini ya, kencangkannya menyilang begini ya, menyilang begini. Ya, kita kencangkan ini ya. Posisikan ini lurus begini ya. Posisikan ini lurus begini. Ini tanda topi magnetnya ya. Garis ini harus lurus dengan ini ya. Ya. Nanti ini dengan ini ya. Ini dengan ini. Lalu kita akan memasang. Jadi ini nanti harus lurus dengan ini ya. Kita pasang begini. Ini mengalami lari ya. Kita taruh begini. Jadi kita pasang lagi. Sebelum kita memasang baut ininya ya, pastikan ini sudah lurus dengan coakan di dalam ya. Ada coakan di dalam yang timbul di dalam sini, ini lurus dengan ini ya. Baru kita melakukan pengancingan baut ini ya. Lalu perhatikan juga tanda segitiga ini harus lurus dengan garis ini ya. Baru kita melakukan pengancingan baut noken asnya ya. Baru kita melakukan pengancingan ini ya, seperti ini. Ini sudah lurus di sini, ini sudah lurus, baru kita melakukan pengancingan begini ya. Pengancingan begini. Lalu stutnya kita kendurkan ya, kendurkan begini. Pastikan rantainya tidak kendur ya. Kita melakukan pengancingan ya. Kita taruh begini di sini, lalu kita kancing begini ya. Kancing begini saja. Sudah ya. Perhatikan pelatuk klep ini ya. Apakah dia sudah mengalami kelonggaran atau kehausan ya. Idealnya ini 0,10 kalau diukur ya, tapi ini pada motor ini masih aman ya. Jika dia sudah mengalami kelonggaran, kita kencangkan lagi ya, supaya jangan menimbulkan bunyi kasar atau bunyi kelotok di bagian noken as ini ya. Tapi bagian motor ini masih aman ya, seperti itu. Jangan lupa ini dibuka juga ya, dibersihkan juga ya, supaya peredaran olinya nanti lancar ya.
Jadi sebelum kita menutup ini, kita pastikan olinya naik ke ruangan bakar dan ruangan ini ya. Kita pompa begini. Pastikan dia naik begini di sini ya. Seperti itu dia sudah naik, nanti kita tutup ini ya. Kita tutup bagian ini ya. Ini ditutup ya. Ini ada karet di sini, tutup begini. Kencangkan. Menutup ini ya, tutupnya begini. Sudah ya. Dan kita masang ini ya. Taruh kain di sini ya. Tutup gini. Kita pasang bagian ini ya. Video 2 detik. 1 detik. Apa ini ditutup ya? Usahakan ini ditutup. Ini fungsinya untuk mengalirkan udara ke blok ya, supaya bloknya jangan panas. Karena dalam motor Matic itu dia sudah tertutup rapat ya, sehingga bloknya itu tidak terkena udara ya. Itu yang menyebabkan motor Matic itu cepat panas ya. Dia pendinginnya menggunakan kipas ini ya, mengalirnya begini, sehingga kita tutup ya. Tidak boleh, ini tidak dipasang ya, pasang begini. Kita pasang knalpotnya ya. Pastikan di sini sudah ada pakainya ya, supaya nanti knalpotnya tidak bocor ya. Kita pasang begini. Kita pasang ini dulu ya. Lalu kencangkan di sebelah bawah. Depan ya. Otoh pala nga santulen ka. Seperti itu tutorial mengganti seher motor Miyantria. Jangan lupa like, komen, dan subscribe.